145 tahun yang lalu, fotografer asal Inggris pernah singgah dan berdiri di tempat saya berdiri sekarang, mendokumentasikan pemandangan yang ada di hadapannya. Hasil dokumentasinya seperti ini. Dan sekarang pemandangan yang didokumentasikannya seperti ini. Jembatan Cipurai, perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Rizal. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa singgah di sebuah tempat yang sudah sejak lama ingin saya dokumentasikan. Berbekal sebuah foto lama yang saya dapat dari website KITL Pilih dan Belanda. Ya. Sobat semua bisa searching di sana. Ya. Jadi foto ini dibuat oleh fotografer asal Inggris, ya, yaitu Woodbury and Page, ya, sekitar tahun 1880. Ya. Nah, berarti usianya sudah 145 tahun, ya, usia fotonya, ya, karena ini reproduksi, ya. Kalau foto aslinya berarti sudah 145 tahun. Nah, bisa dikatakan tahun ini merupakan momen 145 tahun perjalanan dari Woodbury and Page mengabadikan tanah Priangan. Dan tepat di belakang kita itu, ya, ada sebuah jembatan. Itu adalah jembatan Cipurai, perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut. Ya. Jadi tepat di tempat saya berdiri sekarang, ya, 145 tahun yang lalu, mereka sempat mendokumentasikan pemandangan yang ada di belakang kita, ya, seperti itu. Ya. Dan ini merupakan salah satu tempat, ya, dari sekian tempat yang Woodbury and Page dokumentasikan. Ya. Dari dokumentasi mereka yang ada di Leiden sana, ya, di Sakalian Lacak, sebetulnya jumlahnya berpuluh-puluh, ya. Dari mulai mereka melakukan keliling gitu, ya, melakukan dokumentasi ke tanah Jawa, ya, ke Jawa Tengah dan Jawa Barat itu tahun 1860, ya, sampai 1880, ya. Sangat banyak sekali dokumentasinya, ya. Salah satunya ini, ya, dari dokumentasi mereka itu kita bisa lacak tempat mana saja yang berhasil mereka abadikan. Ya. Nah, jadi selain perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya, dulu itu Kabupaten Sukapura, ya, dengan Kabupaten Limbangan Garut, gitu, ya, juga Woodbury and Page ini pernah mendokumentasikan pemandangan yang ada di lereng Gunung Cipurai sana. Nah, tepat di belakang kita itu ada Gunung Cipurai, ya. Jadi di sana itu ada perkebunan teh waspada milik Tuan Hall, ya, seperti itu. Itu pernah didokumentasikan oleh Woodbury and Page, ya. Lalu dari sini, ya, Woodbury and Page pernah mendokumentasikan Gunung Galunggung, ya, yang mana Gunung Galunggung ini pernah meletus tahun 1822. Jadi bisa dikatakan itu merupakan potret pertama Gunung Galunggung setelah letusan lamanya, ya. Nanti meletus lagi sekitar tahun 1896. Lalu 1918 dan tahun 1982, ya. Dan itu dialami oleh orang tua saya, ya. Nah, selanjutnya nanti ke Singaparna mendokumentasikan Pasanggrahan Singaparna yang mungkin dulunya itu kewadanaan gitu, ya, yang sekarang menjadi terminal Singaparna. Lalu juga mendokumentasikan masyarakat yang tengah menganyam bambu, ya. Dan anyaman bambu kita di masa lalu itu terkenal sampai ke Eropa, ya. Dan selain itu mendokumentasikan Pakpuis Singaparna, ya. Jadi gudang garam dan gudang kopi yang sekarang menjadi Pasar Pudang Singaparna, ya. Jadi itulah asal usul gudang dari sana. Ya. Nah, nanti setelah dari Singaparna lalu mendokumentasikan beberapa tempat di Tasikmalaya, termasuk juga Masjid Agung Manonjaya, ya. Itu pernah didokumentasikan, tapi itu tahun 1880. Jadi agak sulit sekali, ya, untuk melacak bagaimana berapa lama gitu, ya. Nah, agak sulit sekali untuk melacak berapa lama mereka melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan juga Jawa Barat mendokumentasikan pemandangan yang ada di sana, ya, seperti itu. Termasuk di sini juga, ya, seperti itu, ya. Dan kita bisa bayangkan di masa itu perjalanan sangat berat karena memang infrastruktur belum semodern seperti sekarang. Lalu juga menggunakan kendaraan yang tradisional saat itu. Apakah itu kereta kuda yang ditarik oleh kuda ataupun juga ditarik oleh kerbau gitu kan, mengelilingi pegunungan dan sebagainya, dan mengangkut kamera yang besar, ya, yang terbuat dari kayu jati itu tidaklah mudah, ya, seperti itu. Itulah perjuangan dari Woodbury and Page, ya. Nah, nanti kita akan review kira-kira bagaimana situasi
dari tempat kita di belakang ini 145 tahun yang lalu ya, seperti itu. Nah, sobat semua bisa perhatikan suasana jalan perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut kurang lebih 145 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih gitu ya. Karena memang Woodbury NPC ini mengadakan keliling gitu ya, keliling ke Pulau Jawa itu dari mulai tahun 1860 gitu. Tetapi memang kebanyakan di arsip KITLV Leiden itu mengatakan before 1880, berarti sebelum tahun 1880 atau sebelum 145 tahun yang lalu. Nah, dimulai dari jalan rayanya sendiri ya, masih berupa jalan tradisional ya, berupa tanah yang dikeraskan dengan bebatuan ya. Lalu di pinggir ya tempat saya berdiri sekarang ya, itu dulunya berupa gundukan tanah ya, jadi bisa dikatakan itu benteng gitu ya, yang digunakan sebagai ladang gitu ya, ladang kecil gitu ya, membatasi antara jalan raya dengan lereng dari aliran sungai ya, seperti itu ya. Lalu di sana ada seorang laki-laki mungkin masih remaja ya, dia tengah jongkok ya di ladang dari pinggir dari sungai tersebut ya, dan di sampingnya itu ada sebuah keranjang. Nah, keranjang itu sebetulnya fungsinya itu sebagai pagar dari tanaman atau pohon yang ditanam di pinggir sana ya, yang nantinya akan menjadi pohon besar gitu ya. Karena di ujungnya juga di sana ada yang sama ya, jadi berbentuk keranjang yang sangat rapi gitu ya. Nah, di kejauhan terlihat ada sebuah gubuk atau rumah dari penduduk setempat gitu ya. Sekarang sudah tidak ditempati ya, karena itu merupakan pinggir jalan raya ya. Nah, sangat unik sekali rumah pada saat itu, masih tradisional, berupa atap dari ijuk ya, dan juga anyaman bambu ya. Dan atapnya itu ciri khas tradisional Sunda yang dinamakan dengan cagak bunting, atau ada yang menyebut juga julang ngapak. Nah, di depan dari rumah tradisional tersebut ya, rumah penduduk tersebut, ada 3 orang. Yang pertama sedang berdiri dengan tangan kirinya berada di pinggang, sedangkan 2 orang lainnya tengah berjongkok ya. Ini menggambarkan bahwasanya salah seorang merupakan penguasa dan 2 orang lainnya ini merupakan rakyat biasa. Itu gambaran di masa kolonial Belanda ya. Yang satu itu bisa dikatakan penguasa setempat ya, apakah itu lurah, apakah itu wedana gitu, dan 2 orang lainnya itu merupakan rakyat biasa. Nah, di kejauhan terdapat beberapa pondokan kecil ya gitu, termasuk juga ada gerobak yang diparkirkan di pondok ya, seperti itu. Dan terdapat pesawahan terasering. Nah, pesawahan terasering ini sampai sekarang masih ada ya, hanya memang terhalang oleh beberapa bangunan sekarang ya. Pesawahannya masih terlihat sampai sekarang. Lalu juga ada pondokan di balik pepohonan, dan itu dekat dengan jalan setapak menuju ke Kampung Tenjowaringin. Nah, di baliknya ini masih ada beberapa bukit, dan bukit ini masih ada sampai sekarang ya, masih alami, hanya memang sekarang sudah rimbun ya. Semoga itu masih tetap terjaga. Di kejauhan ada siluet Gunung Cikuray, yang mana di sini Tuan Hall ya mendirikan perkebunan teh waspada ya. Nah, lalu yang terakhir di sini itu ada jembatan ya. Jembatan sekarang dengan dulu sangat jauh berbeda ya. Kalau dulu sekali ini dibangun menggunakan susunan kayu ya. Dibangun dari kayu ya, mungkin kayu jati yang diberi naungan beratap ijuk ya. Lalu gayanya masih tradisional ya, cagak gunting.
Nah, dindingnya ini diberikan penahan dari anyaman bambu ya. Lalu aliran sungainya ini masih alami ya, masih segar ya, dan tentunya belum tercemar ya. Tidak seperti sekarang gitu ya, masih ditemukan sampah-sampah. Bahkan sebetulnya secara tidak langsung saya sempat mengamati orang yang buang sampah sembarangan gitu ya, sangat menyedihkan ya. Semoga bisa kita menjaga keindahan dan kelestarian dari alam ini. Itu gambaran dari suasana jalan perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut 145 tahun yang lalu. Yang mana sekarang pinggiran dari jalan ini itu sudah dibeton ya, karena memang sempat longsor dan dibeton dan diberikan pal pembatas ya, atau pilar pembatas ya. Nah sobat semua, itu saja untuk penelusuran kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat sobat semua bahwasanya selembar foto ini merupakan artefak yang sangat berharga dan ini menjadi gambaran atau petunjuk terkait bagaimana perkembangan dari daerah kita di masa lalu untuk kemajuan di masa akan datang. Ya, seperti itu ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.